Nah, dalam preskon ini yang pertama mau kami sampaikan sesuai dengan somasi dari mereka, yaitu kalau bicara kotak itu dianggap kepemilikannya adalah milik Haposan dan beberapa orang. Perlu kami sampaikan bahwa kotak itu muncul dalam sebuah event pencarian bakat Dream Band yang diadakan oleh Hai Musik, dan kemudian dalam event itulah kemudian terbentuklah nama kotak atas persetujuan tentunya di sana ada Pak Iwan dan personal-personal dari Hai Musik. Kemudian manajemen kotak ini beberapa tahun kemudian dialihkan ke pihak sekarang Warner Music. Namun pada waktu pengalihan Saudara Posan juga masih ada di sana, ya, dan kemudian Saudara Posan mengundurkan diri dan tidak terjadi permasalahan. Sehingga hal ini pun sudah kami sampaikan ketika kami bertemu dengan pengacara Saudara Posan dan Saudara Julia Angel. Nah, memang mungkin ada perbedaan pendapat ya di antara para pengacara. Ya silahkan. Kami sebetulnya terbuka untuk berdiskusi. Ya. Tapi setelah kami menerima somasi terbuka ini, kami mesti harus menyatakan posisi hukum kami. Ya, jadi kami menolak kalau dikatakan kotak itu milik dari Posan dan siapa? Pare Julia Angel. Di sana ada Masela ya, sebetulnya juga. Itu hal yang pertama. Hal kedua dari somasi terbuka ini, di luar posisi hukum yang berbeda lagi mengenai siapa yang punya kewajiban untuk membayar royalty performance, tapi kami perlu sampaikan begini. Pelarangan terhadap menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh Haposan itu sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Sudah lama kotak nggak kepingin nyanyiin lagu-lagu ciptaan Haposan. Kedua, kalau ciptaan lagu dari Julia Angel, saya perkirakan November ya, 15 November 2022, ketika dipermasalahkan dan dilakukan mediasi, teman-teman kotak tuh udah sepakat tidak juga menyanyikan lagu itu, lagu-lagu dari Julia Angel. Jadi tanpa somasi pun memang udah nggak dinyanyiin. Tapi pada butir 5 dari somasi mereka terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama, yaitu ada bagian dari Pai, Dewi, dan teman-teman kotak. Waktu itu ada lagu-lagu yang diciptakan kotak waktu itu masih ada Haposan, Masela, Mbak Tanti, tapi ada lagu-lagu juga yang sudah ada Mbak Chua. Kami harus menyatakan sikap bahwa kami keberatan terhadap pelarangan lagu. Wong kami juga sama-sama penciptanya. Kami keberatan. Bagaimana kami selaku pencipta dilarang menyanyikan lagu ciptaan kami sendiri. Berdasarkan hal itu, kami mensomasi balik agar saudara Haposan mencabut pelarangan terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama. Itu yang menjadi jawaban kami terhadap somasi terbuka. Dan catatan mengenai performance royalty, perlu kami sampaikan bahwa begini, kotak itu sangat menghargai sebuah ciptaan.
Dan Kotak pun sangat menghargai si pencipta. Mereka bukan cuman artis, tapi mereka juga komposer kok. Mereka juga pencipta kok. Sehingga tidak ada keinginan Kotak untuk meniadakan atau menghilangkan apa yang menjadi hak pencipta. Hanya karena kita ada di negara hukum, tentunya kita harus taat hukum siapa yang berhak dan berkewajiban membayar performance royalty, siapa yang mengkolek, itu kan ada aturannya. Tetapi prinsipnya, Kotak sangat menghargai dan mensupport bahwa komposer harus mendapatkan haknya selaku pencipta. Dalam hal ini untuk performance royalty. Nah, karena itu salah satu yang Kotak sudah lakukan sebagai bentuk support terhadap para pencipta, dalam kontrak-kontrak kami, penyelenggara kami mencantumkan pasal di mana penyelenggara itu diingatkan kewajibannya untuk membayar performance royalty itu. Bahkan di kontrak yang baru ya, Mas Aldi ada tuh. Di kontrak yang baru kita sudah mengingatkan agar mereka sedapat mungkin membayarkan itu sebelum kita manggung, sebelum teman-teman Kotak manggung. Itu bagian dari tanggung jawab kami sebagai artis maupun sebagai komposer. Jadi kesan yang ada dalam masyarakat dengan kalimat ngambil hak orang, nggak ada. Saya nggak sebutin di mana dan siapa yang ngomong, tapi itu kan terkesan di media sosial saat ini, Kotak nggak mau berikan haknya. Loh, kami punya kontrak itu, kami ingat agar penyelenggara acara sesuai dengan aturan, you mesti bayar itu, Anda harus bayar itu. Dan kami pun sudah bicara dengan lembaga